Hai, kembali lagi bersama saya Afnan. Mari kita belajar bersama pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Diharapkan kalian mampu memahami dasar dari pengelompokan makhluk hidup dengan pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Teman-teman tahu kan apa itu makhluk hidup? Ada berapa sih jenis makhluk hidup? Kemudian, bagaimana sih penggolongannya? Apakah jamur dan tumbuhan adalah kelompok yang sama? Nah, langsung saja, mari kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita masuk topik yang pertama, yaitu tujuan pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup. Sebenarnya apa sih tujuan dari pengelompokan makhluk hidup? Kenapa makhluk hidup harus dikelompokkan? Gitu. Nah, makhluk hidup dikelompokkan atau diklasifikasikan bertujuan untuk memudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup, serta pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Ada loh ilmu yang khusus mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nama ilmunya adalah taksonomi. Kemudian apa sih yang menjadi dasar pengelompokan makhluk hidup? Pada tujuan klasifikasi disebutkan bahwa pengelompokan didasarkan pada persamaan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Jadi, beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka dikelompokkan ke dalam jenis yang sama. Ciri apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, ciri yang harus diperhatikan adalah ciri fisik atau ciri yang terlihat langsung. Kemudian ada ciri morfologi, yaitu bentuk luar tubuh. Kemudian ada ciri anatomi, gitu ya, atau bagian dalam tubuh atau organ dalam tubuh. Ada ciri biokimia, yaitu DNA atau gen yang ada di tubuh makhluk. Langsung saja kita ke urutan taksonomi. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu dilakukan dengan cara membagi makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok besar. Kemudian kelompok-kelompok besar dipecah lagi menjadi kelompok yang lebih kecil sampai ke kelompok yang paling spesifik. Dimulai dari kingdom atau regnum, kemudian dibagi lagi kingdom ini menjadi beberapa filum. Filum ini dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Kelas juga dibagi menjadi beberapa ordo. Ordo dibagi lagi menjadi beberapa familia. Familia dibagi menjadi beberapa genus. Dan genus pada akhirnya dibagi menjadi beberapa spesies. Jika kalian perhatikan, maka kelompok yang jumlah anggotanya paling besar itu ada pada tingkatan kingdom atau regnum. Semakin turun tingkatannya, maka besarnya kelompok akan semakin kecil atau jumlah anggotanya semakin sedikit. Itu ya. Namun pada persamaan ciri-ciri, tingkatan yang paling bawah itu memiliki kesamaan ciri-ciri yang paling banyak. Itu ya. Pada tingkat spesies nih, tingkat paling bawah. Kesamaan ciri setiap anggota kelompoknya itu banyak banget. Semakin mirip nih, kalau semakin bawah itu semakin mirip makhluk hidupnya. Dan semakin ke atas, persamaan cirinya semakin sedikit. Nah, bagaimana sih contoh cara pengklasifikasian makhluk hidup atau cara membuat urutan taksonomi makhluk hidup? Berikut, mari kita pelajari contoh klasifikasi makhluk hidup. Contoh urutan taksonomi. Nah, sebelumnya kali ini kita akan membuat urutan taksonomi dari harimau Sumatera. Dimulai dari kingdom. Kingdom pada makhluk hidup sebenarnya ada 5, namun cukup 3 saja yang saya tampilkan sebagai contoh. Nah, harimau Sumatera itu termasuk ke dalam kingdom animalia. Nah, ini kingdom animalia. Setelah kingdom animalia itu dibagi menjadi 9 filum. Harimau Sumatera masuk ke dalam filum Chordata. Kemudian filum Chordata dibagi menjadi beberapa kelas dan harimau Sumatera masuk ke kelas mamalia. Setelah itu, mamalia dibagi lagi menjadi beberapa ordo. Ada primata, ada rodentia, ada karnivora, dan sebagainya. Dan harimau Sumatera
masuk ke ordo karnivora. Kemudian ordo karnivora dibagi lagi menjadi beberapa familia. Nah, dalam kelompok tingkat familia ini, harimau masuk ke dalam kelompok familia Felidae. Selanjutnya, familia Felidae dibagi menjadi beberapa kelompok genus. Harimau masuk ke genus Panthera. Terakhir, genus Panthera pun dibagi menjadi beberapa kelompok spesies. Nama spesies dari harimau Sumatera adalah Panthera tigris. Itu ya. Atau dalam subspesiesnya yang lebih lengkap namanya adalah Panthera tigris sumatrae. Nah, ini adalah gambar harimau Sumatera. Nah, cara menuliskan nama ilmiah dari spesies makhluk hidup itu ada tata caranya loh. Mari kita pelajari tata cara menulis nama ilmiah makhluk hidup. Nah, langsung saja. Tata cara penulisan nama ilmiah makhluk hidup. Yang pertama, nama ilmiah itu terdiri dari nama genus di bagian depan dan nama spesies di bagian belakangnya. Kemudian, nama ilmiah harus berbahasa Latin. Kemudian huruf pertama pada genus, ini genus huruf pertamanya itu harus kapital, sedangkan pada spesies huruf pertamanya harus huruf kecil. Itu ya. Cara menuliskan nama ilmiah itu kalau menggunakan komputer harus bercetak miring, ini cetak miring ini. Nah, namun jika menggunakan tulisan tangan harus diberi garis bawah nih, bawahnya dikasih garis bawah. Kemudian untuk mengetahui kelompok makhluk hidup, mari kita berkenalan lebih jauh pada kelompok tingkatan yang paling atas atau kelompok yang terbesar, yaitu tingkatan kingdom, yaitu pembagian makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Sebenarnya perkembangan ilmu taksonomi itu sudah berkembang pesat dan sudah ada pembagian kingdom menjadi 6 kingdom. Namun banyak para ilmuwan yang masih menggunakan pembagian sistem 5 kingdom. Dan kali ini kita akan belajar sistem 5 kingdom. Ya. Nah, klasifikasi 5 kingdom itu ditemukan oleh orang ini nih. Nah, orang ini namanya adalah Robert Whittaker. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada fungi, ada plantae, dan ada animalia. Kita langsung masuk saja ke kingdom yang memiliki tingkatan paling bawah, namun terkadang menyulitkan bagi kita manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke Monera. Nah, perlu kalian ketahui bagian tubuh kita sebagai manusia itu tersusun atas jutaan sel yang berukuran sangat kecil. Dan sel itu adalah pembentuk tubuh dari makhluk hidup. Namun, pada kingdom Monera adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki satu sel saja. Sehingga pada kingdom Monera ini hanya bisa diamati melalui mikroskop. Nah, makhluk hidup yang memiliki satu sel saja disebut sebagai uniseluler. Selanjutnya, pada kingdom Monera ini pun berbeda dengan kingdom lainnya, di mana di dalam selnya itu tidak memiliki membran inti yang disebut sebagai prokariot. Ya, prokariot. Apa sih maksudnya di dalam sel terdapat, apa sih maksudnya gitu ya? Di dalam sel itu terdapat DNA yang menyimpan sifat makhluk hidup gitu ya. Nah, DNA itu biasanya dikumpulkan pada satu tempat, kemudian dibungkus yang namanya membran inti sel. Yang seperti ini disebut sel eukariotik. Ada DNA-nya di sini dikumpulkan satu tempat, kemudian dibungkus oleh suatu membran, namanya membran inti. Jika makhluk hidup selnya bentuknya seperti ini, maka makhluk hidup itu disebut makhluk hidup eukariot. Berbeda dengan Monera, ini Monera ini. Nah, Monera itu adalah prokariot, di mana DNA-nya itu menyebar di dalam tubuh selnya, nggak berkumpul jadi satu. Itu adalah prokariot.
Nah, Monera ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok Eubacteria atau bakteri sejati yang hanya bisa hidup dengan suhu tertentu. Nah, ini ukuran mikroskopis, hanya dilihat melalui mikroskop. Kemudian ada kelompok Archaebacteria atau bakteri purba yang mampu hidup di suhu lingkungan yang ekstrim. Nah, ini bakteri purba di awal terciptanya bumi. Bakteri ini mampu hidup di suhu yang tinggi banget dan dingin banget. Berbeda dengan bakteri yang sekarang kita kenal. Bakteri yang sekarang kita kenal adalah Eubacteria. Nah, makanya tadi Pak Fnan bilang, Monera adalah makhluk tingkatan terendah, tapi terkadang menyusahkan kita bagi manusia. Kingdom yang kedua, yaitu Protista. Makhluk hidup yang tergolong Protista sudah sedikit lebih maju dibandingkan dengan Monera, karena selnya sudah memiliki membran inti atau eukariot. Protista ini bentuknya ada yang uniseluler atau bersel satu, ada juga yang selnya lebih dari satu atau bersel banyak, namanya multiseluler. Protista ini juga memiliki jaringan yang sangat sederhana, bahkan belum ada yang namanya organ pada protista. Protista ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada protista mirip hewan, di mana protista ini tidak memiliki dinding sel, kemudian memerlukan atau mengkonsumsi nutrisi dari makhluk hidup lain, atau kita sebut sebagai heterotrof, dan memiliki alat gerak. Inilah yang menjadikan protista ini disebut protista mirip hewan. Contohnya Paramecium caudatum. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan. Protista ini mempunyai dinding sel dan memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Mirip banget kan dengan tumbuhan? Contohnya adalah alga atau rumput laut. Nah, sampai di sini pun kalian sebelumnya pasti mengira bahwa rumput laut adalah tumbuhan. Padahal rumput laut itu bukan tumbuhan. Rumput laut adalah protista. Rumput laut tidak punya organ. Gitu ya. Jaringannya sangat sederhana. Gitu ya. Jadi belum bisa kita sebut sebagai tumbuhan. Terakhir, ada protista mirip jamur. Protista ini mirip jamur karena punya dinding sel namun tidak bisa berfotosintesis. Gitu ya. Tidak bisa berfotosintesis, dia memerlukan nutrisi dari makhluk hidup lain untuk diserap. Nah, mirip sama hewan, maka dia bersifat heterotrof. Gitu ya. Akar-akarnya mengambil nutrisi dari makhluk hidup lain atau bersifat parasit seperti itu ya. Nah, perkembang biakannya pun menggunakan spora, mirip banget dengan jamur. Namun karena ini masih belum memiliki organ yang jelas, maka kita sebut makhluk ini sebagai protista mirip jamur. Selanjutnya, ada kingdom fungi. Nah, fungi ini adalah kelompok jamur. Nah, kelompok jamur ini merupakan kelompok yang berbeda dengan tumbuhan. Jadi, kalian jangan menganggap bahwa jamur itu tumbuhan ya, karena berbeda. Kenapa? Karena jamur itu tidak bisa berfotosintesis. Dia memerlukan makhluk hidup lain untuk diambil nutrisinya. Selain itu, ciri-ciri jamur atau fungi ini adalah sudah multiseluler atau memiliki sel lebih dari satu, bahkan sudah memiliki organ. Jamur juga memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin dan berkembang biak menggunakan spora. Itu ya. Nah, mirip dengan tadi kan, karena jamur itu khasnya biasanya menggunakan spora juga. Jamur ini dibagi menjadi beberapa filum berdasarkan sporanya. Ada Zygomicota, di mana jenis sporanya adalah Zygospora, ada Ascomycota yang menghasilkan Ascospora, dan ada Basidiomycota yang menghasilkan Basidiospora. Apa sih spora itu? Spora itu adalah sel reproduksi. Spora sering kita bahas tadi ya. Spora itu adalah sel reproduksi atau sel perkembangbiakan yang bersel satu atau tunggal. Beda ya dengan biji. Kalau biji itu jelas selnya lebih dari satu dan ada embrio di dalamnya. Selanjutnya, kingdom yang lebih tinggi daripada
kingdom-kingdom sebelumnya, yaitu plantae atau tumbuhan. Nah, ciri-ciri tumbuhan itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Jelas sekali bahwa tumbuhan itu pasti multiseluler atau selnya banyak. Karena punya zat hijau daun, maka bisa berfotosintesis. Gitu ya. Mempunyai dinding sel dan pada umumnya tumbuhan itu memiliki organ daun, batang, akar, kecuali pada filum Bryophyta. Nah, tumbuhan atau plantae ini dibagi menjadi beberapa filum dan tingkatan filum yang paling rendah, yaitu Bryophyta atau lumut. Bryophyta atau lumut ini memiliki ciri yang belum memiliki akar, atau memiliki ciri-ciri yaitu belum memiliki akar, batang, daun yang sejati. Berkembang biaknya pun masih menggunakan spora seperti jamur. Dan pada Bryophyta ini tidak memiliki pembuluh angkut atau tidak ada saluran yang mengangkut air gitu ya. Dan mengalami metagenesis atau siklus hidup. Apa sih metagenesis? Metagenesis itu kayak daur hidup, kayak kupu-kupu. Awalnya kupu-kupu adalah ulat, ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Nah, sebelum jadi Bryophyta itu bentuknya nggak kayak gini. Gitu ya, bentuknya berbeda dengan Bryophyta atau lumut yang kita lihat. Itu namanya metagenesis. Selanjutnya, filum Pteridophyta atau yang kita kenal dengan tumbuhan paku. Tumbuhan ini sudah punya organ yang jelas, punya daun, punya batang, dan akar yang sejati, dan sudah memiliki jaringan pembuluh. Namun, paku-pakuan ini berkembang biak menggunakan spora. Nah, yang terakhir, filum yang paling tinggi pada tumbuhan yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya jelas punya akar, punya batang dan daun, punya pembuluh dan ukurannya makroskopis atau bisa kita lihat. Nah, terakhir ini yang paling membedakan dari kedua filum sebelumnya, di mana tumbuhan ini berkembang biak menggunakan biji-bijian. Itulah kingdom plantae atau tumbuhan. Kingdom terakhir adalah kingdom animalia. Nah, ciri-ciri dari animalia jelas sekali multiseluler, heterotrof, nggak ada hewan yang bisa membuat makanannya sendiri, pasti dia memakan makhluk hidup lain. Itulah hewan ciri-ciri animalia, pasti heterotrof dan tidak memiliki dinding sel dan memiliki sistem saraf. Nah, hewan ini atau kingdom animalia itu ragam sekali jenisnya. Sampai-sampai filmnya terbagi menjadi 9 jenis. Mungkin film-film ini kalian sebelumnya nggak tahu bahwa makhluk hidup itu adalah hewan. Yang pertama ada film porifera atau hewan berpori, sejenis koral dan spons yang ada di laut. Jadi ini adalah hewan sebenarnya. Ada Cnidaria atau kelompok ubur-ubur. Ada ini Cnidaria ya, kelompok ubur-ubur. Kemudian ada Mollusca, hewan bertubuh lunak, contohnya adalah siput. Kemudian ada Annelida, cacing tanah yang memiliki ukiran-ukiran cincin, gitu ya. Ukiran-ukiran cincin di tubuhnya. Kemudian ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih yang biasanya adalah cacing parasit yang bentuknya pipih. Kemudian ada nematoda atau cacing berbentuk melingkar atau tabung tapi tidak berukiran seperti cincin pada Annelida. Kemudian ada arthropoda, adalah hewan yang memiliki sekat-sekat atau buku-buku. Contohnya adalah serangga. Semua serangga itu adalah arthropoda. Jadi hewan yang punya sekat-sekat ini kepalanya sendiri, dadanya sendiri, ekornya sendiri. Ada sekat-sekatnya itu namanya arthropoda, gitu ya. Kemudian ada Echinodermata atau kelompok bintang laut, bahkan bulu babi itu juga Echinodermata. Kemudian film yang terakhir, film yang biasa kita lihat atau hewan yang pada umumnya kalian kenali, yaitu film Chordata. Ciri-cirinya, hewan ini punya sumbu tubuh atau tulang sumbu yang biasa disebut sebagai notochorda, ya. Contohnya manusia itu ada tulang belakangnya itu adalah sumbu dari kepala sampai ekor. Ada sumbunya kan itu. Nah, hewan-hewan yang masuk
ada sumbunya ini itu masuknya ke dalam kelompok chordata. Salah satunya adalah vertebrata. Nah, vertebrata ini itu dibagi menjadi beberapa kelas yang mungkin kalian juga sudah pelajari dulu atau sudah kalian kenali. Ada Pisces, dunia ikan-ikanan, atau bukan cuma ikan saja ya. Jadi Pisces itu adalah makhluk hidup yang hidup di air, kemudian memiliki sisik yang licin. Itu adalah ciri-ciri dari Pisces. Kemudian ada amfibia, makhluk hidup yang hidup di air dan di daratan. Contohnya ada ini, namanya salamander. Kemudian ada katak juga, itu adalah amfibia. Kemudian ada reptilia. Kalian jangan mengartikan reptilia itu adalah makhluk hidup yang mempunyai sisik. Jangan. Tapi reptilia adalah makhluk hidup yang jalannya dengan cara melata. Ular melata, cicak melata, buaya melata, pokoknya biawak melata, kadal melata, semua yang melata kita sebut sebagai reptilia. Kemudian ada aves. Nah, ciri-ciri aves itu punya paruh dan punya bulu. Jangan menganggap aves itu bisa terbang, itu ya. Jadi nggak semua aves bisa terbang, contohnya burung unta, tapi kita masukkan ke dalam jenis aves karena punya paruh dan punya bulu. Bulu dan rambut itu beda ya. Kalau bulu itu ya kalian bisa perhatikan bulu ayam itu seperti itu, kalau rambut seperti apa, gitu ya. Dan terakhir itu ada mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar mamai atau hewan yang menyusui. Semua hewan yang punya keturunan dan keturunannya disusui kayak kucing, kerbau, sapi, onta, manusia. Kalau kita kelompokkan itu menjadi kelas mamalia. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Mohon maaf jika videonya kurang jelas. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.